Engkau Allah yang kudus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas segala perkara yang Kau perbuat dalam hidup kami sampai detik ini. Ketika kami merenungkan akan firman-Mu, disitulah kami merasakan keamanan, kedamaian, sukacita mengalir dalam hati kami. Kami rindu Tuhan, suara-Mu boleh kami dengar. Kami buka hati kami lebar-lebar, sehingga benih firman-Mu tertanam di dalam lubuk hati kami. Berkati lidah mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menjelaskan apa kata firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dijamah. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan lagi, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom REC Family. Kita bersyukur hari ini Tuhan berkati kita. Tuhan kasih kesempatan kembali buat kita, sekalipun belum tuntas COVID-19 ini. Apalagi kalau saudara mendengar di tanah air kita Indonesia, ya, ada beberapa kota yang katanya look like India, artinya rumah sakit kewalahan, tidak bisa menampung. Hanya kita berserah kepada Tuhan, hanya kita berharap kepada Tuhan. Karena itu saya kembali ajak saudara untuk mengingat 911 dalam Mazmur. Biasanya dial for emergency 911, ya. Jadi Mazmur 91 ini menjadi satu jaminan buat kita, penghiburan, kekuatan, keamanan, perlindungan Tuhan buat orang yang mengandalkan Dia. Hari ini kita buka hati kita lebar-lebar. Walaupun saudara mungkin berulang kali pernah mendengar Mazmur 91 ini, tapi saya berharap hari ini kembali kita mendapatkan satu revival, refreshing, bahwa Tuhan kita sungguh Tuhan yang selalu siap mendengar keluh kesah kita. Dia menjadi tembok, benteng, perlindungan, pertahanan buat kita. Saudara, saya percaya kita REC Family, walaupun katanya June 15 udah free, semua sudah terbuka, sport sudah dilakukan semua, tetapi kita dikasih hikmat sama Tuhan. Tetap kita ikut protokol, kita pakai mask, ya. Anggap aja lah fashion, new model buat kita sekarang. Ya. Kita yakin bahwa hari ini God is good all the time. Kita bersyukur Amanda menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai dia. Dan ada satu kalimat yang buat saya terkenyang. Kayaknya kalau bukan karena Tuhan, kayaknya nggak nyampe ke age sekarang ini, ke umur saat ini. Karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih sayang dari orang tua, dari teman-temannya, dari REC Family. Tentunya saya percaya apa yang dia saksikan itu honest dari hatinya yang terdalam. Dan saudara, kita mengucap syukur oleh karena sekalipun belum normal sungguh-sungguh, tetapi kita bersyukur karena kecanggihan teknologi. Bukan hanya kita di Rancho ini, ya, even ketua IECC kita pun bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mengikuti REC di Rancho ini dalam ibadah. Jadi makin banyak orang yang bisa mengikuti ibadah, bisa menerima berkat yang saudara dan saya lakukan setiap hari Minggu. Karena Allah sumber berkat, memberikan pengetahuan kepada manusia sehingga teknologi dipergunakan, bisa kita lakukan asal secara positif, asal untuk kita bertujuan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa lakukan semuanya. Saudara, puji Tuhan, karena apa kata firman Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika saya dengan ibu hitung-hitung, mikir-mikir, ingat-ingat, oh tahun ini tinggal di sini, oh selama 2 tahun di sini, setahun di sini,
Ketika kita di Riverside, kayaknya ngokok di dalam karena pandemi, saudara, nggak terasa, ya kan? Dan saya mengucap syukur oleh karena Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya saudara pun punya pengalaman demi pengalaman dalam kehidupan saudara secara pribadi, bersama dengan keluarga, bersama dengan kita REC Family, bagaimana segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Tuhan, buat mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih for your prayer support. Kayaknya seandainya Tuhan kayak kita, waktu saya bekerja di Riverside, istri saya berdoa, aduh kasihan suami saya jauh-jauh. Dengan caranya Tuhan siapkan tempat di Riverside sehingga hanya 10 menit, ya kan? Lalu pindah lagi ke Rancho, sudah doa lagi. Dan puji Tuhan, seandainya Tuhan kayak kita, jadi lu tuh maunya apa sih? Lu udah kesini, lalu kesini lagi, kesini, tapi Tuhan luar biasa. Mulai Senin, saya bekerja di Ontario, hanya 7 menit. Ya, sama-sama labelnya Hyundai. Dan you see, Tuhan memang setia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selama kita mengaku dosa kita, menyesali akan perlakuan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, perkataan yang melukai hati Tuhan, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan Dia akan memberikan damai sejahtera buat kita. Haleluya. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus kasih-Nya luar biasa kepada kita. Coba kita akan lihat. Operator masih ada di belakang, tolong tayangkan Mazmur 91 saja supaya jemaat bisa melihat kata-kata ayat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ini, kalau saudara mengingat, ini adalah ungkapan Raja Daud mengenai keamanan yang dia terima, yang dia rasakan sepenuhnya oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi di sini saya berharap saudara dan saya akan dibuat yakin bahwa Allahnya Daud lewat syairnya, lewat kesaksian hidupnya, sungguh Dia adalah Allah yang menjadi perlindungan buat kita. Jadi kalau saudara dan saya berusaha untuk mencari perlindungan yang kokoh, yang teguh, ketika saat-saat bahaya mengancam kerohanian kita atau mengancam secara fisik, secara jasmani, nggak salah kita cari dia, karena Dia tempat perlindungan yang pasti, yang kokoh dan teguh. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Ketika dia mengandalkan Tuhan, di situ dia merasa yakin 100% bahwa perlindungan Tuhan betul-betul nyata. Khususnya buat orang-orang benar yang mengandalkan Dia. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat kedua katakan, mereka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Dialah Allahku yang kupercayai. Allah melindungi dari setiap segala kemalangan kita, melindungi kita dari bencana. Sekalipun mungkin sempat kita kesentuh dengan satu penyakit, dengan hal yang sedang kita khawatirkan selama ini, tapi gak lama kemudian Tuhan sembuhkan kita, karena Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk kita terus berusaha menjaga imun sistem kita, ya, menjaga makanan, istirahat, hati terutama. Hati adalah obat.
Firman Tuhan katakan, obat yang mujarab. Kalau hati kita betul-betul melekat kepada Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita surgawi, imun sistem kita akan meningkat dan kita akan bisa melawan akan virus-virus yang bergentayangan. Ya, at least si pemazmur ini ayat 1 dan kedua mengungkapkan bahwa Tuhan melindunginya dari setiap bencana, dari peperangan, dari sekelompok orang-orang jahat lewat perantaraan malaikat-malaikatnya yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim kepada kita. Nah, ada satu kata, jerat penangkap burung, ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini istilah tipu muslihat iblis. Kalau minggu lalu saya katakan bahwa iblis dan konco-konconya tidak akan pernah berhenti untuk bekerja menyerang kita. Ini salah satu kiasan yang dipergunakan oleh pemazmur, bahwa siasat licik, tipu muslihat dengan pemikat atau iming-iming yang sangat menggiurkan, itu selalu dia pasang, dia perhadapkan kepada kita. Dan akhirnya kita sulit kalau nggak mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak hatinya sungguh-sungguh pada Tuhan, kita bisa keliru. Karena beda-beda tipis apa yang dari Tuhan dengan apa yang dari iblis. Dan biasanya kalau yang dari iblis itu lebih wow. Biasanya, tapi nggak selalu. Ya, kalau kita mendengar akan kesaksian bagaimana kayaknya orang itu dekatnya sama Tuhan luar biasa ya, kok berkatnya luar biasa dari Tuhan. Sampai akhirnya kita terbujuk dan terbuat, senang juga ya jadi pengikut Tuhan, senang juga ya jadi hamba Tuhan. Wah, kayaknya luar biasa. Saudara, hati-hati dengan hal-hal tipu muslihat, siasat licik dari iblis, dengan iming-iming, dengan pemikat yang amat sangat menggiurkan. Karena ingat satu ayat dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Gak ada yang benar. Kalau yang dari iblis itu gak ada yang benar. Kalaupun kelihatannya benar, mulanya ujung-ujungnya penuh dengan dusta. Itu iblis. Nah, karena itu teman-teman sekalian, APC Family yang hari ini memenuhi undangan Tuhan, dan bagi teman-teman yang ada di luar kota, yang ada halangan rintangan, dengar firman Tuhan lewat tayangan video ini. Ayat yang keempat dan selanjutnya, dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dengar baik-baik teman-teman, jemaat Tuhan yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan tergiur untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita tahu secara pasti tempat perlindungan, pertahanan, tembok, kubu perlindungan kita hanyalah Dia, Allah kita.
Nggak ada kota benteng yang sedahsyat dia. Saya mengajak teman-teman sekalian, sekalipun kayaknya masih abu-abu ini masa depan kita, sampai kapan ini COVID akan berhenti, tetapi di dalam Tuhan, khususnya Mazmur 91 ini, di bawah kepaknya kita dilindungi. Di bawah sayapnya kita boleh berlindung, karena Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, yang menular mengamuk di waktu petang. Saudara dan saya akan menonton bagaimana orang-orang berrebahan, jatuh terpelanting di kanan kiri kita, dan kita ada dalam lindungan Tuhan. Satu pemeliharaan ilahi yang nyata buat saya dan saudara. Saya seringkali diizinkan Tuhan ketemu di supermarket atau di mana-mana dengan orang-orang Indonesia. Lalu ujung-ujungnya saya dengan ibu bertanya, ke gereja mana? Oh, dulu saya ke gereja ini. Kenapa enggak lagi? Bu, Pak. Waktu saya mendengar, saya merasa malu. Karena kata-katanya, susah ya kita gabung ke gereja Indonesia itu. Padahal dia orang Indonesia. Mereka itu irinya itu, Pak, Bu. Apalagi kalau sama-sama bisnis, waduh saingannya. Kayaknya mudah sekali menjatuhkan kita. Malu sebagai pendeta, malu. Tapi di satu segi, saya pun harus introspeksi diri. Oh, saya gagal. Tidak semua telinga mendengar kata-kata firman Tuhan. Kalaupun mendengar, tidak semua right away melakukan. Tapi saya bersyukur yang mereka saksikan bukan RIC. Karena nggak disebut, oh waktu saya di RIC. Ya, dia sebutkan, oh waktu di street ini, oh waktu di gereja itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang punya telinga, yuk kita buka lebar-lebar. Hati kita mempersilahkan supaya Allah Roh Kudus menguasai sepenuhnya, sehingga nyatalah pemeliharaan ilahi di tengah-tengah situasi pandemik ini yang belum usai. Itu sungguh nyata. Kita tempat perlindungan yang kokoh buat kita kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena Dia yang sanggup memelihara kita. Dalam kesaksian beberapa orang hari Jumat, ada suami yang mengatakan, aduh, ketika the Queen of the Queens sakit, waduh, kayaknya ini kampung tengah ini gak bisa terpenuhi. Walaupun ada DoorDash, bisa pesan apa saja, tapi enggak akan pernah ketemu masakan sang istri. Lalu ada yang usul, kalau gitu udah para istri perlu vacation, sama-sama ayo pergi. Ada yang teriak suami, no. Lalu saya angkat kata pujian, bersamamu aku tenang. M-nya itu gede, bukan bersamamu yang kecil. Selama ada istri tenang, no way. Istri bisa sakit, tapi bersamamu yang gede, bersama Tuhan, aku tenang. Come on, church. Yuk, kita andalkan Tuhan sepenuhnya, no matter what. Kalau Tuhan ada, persoalan yang sedang saya hadapi, pergumulan yang saya hadapi, pasti Tuhan dengar dong, udah selesai. Ketika saudara dan saya merasa bahwa pergumulan masih tetap kita pikul, ada maksud Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk pergumulan yang sedang kau pikul, termasuk persoalan yang sedang kau hadapi. Tuhan gak buka, Tuhan gak tuli, Tuhan gak pernah menjauh dari kita. Tuhan turut bekerja.
Karena itu setiap kali saya saksikan tentang secular job, bukan berarti saya mengutamakan pekerjaan dunia daripada pekerjaan rohani. Tapi saya selalu merasa di mana Tuhan tempatkan saya, even di secular, di marketplace, di tempat pekerjaan, sungguh ada orang-orang yang merasa diberkati. Hari Jumat yang lalu, last of my days in Riverside, di luar dugaan, manajer panggil semua pekerja. Lalu saya lagi kerja, rombongan datang. Lalu manajer kata, "Danny, they want to say goodbye to you." Wah, saudara. Lalu kasih kartu, semua pada nulis di dalamnya, ya, yang cover part itu goodbye. Saya merasa rasanya nggak pas kalau saya dibuat seperti itu. Karena itu biasanya kalau company seperti itu yang sudah puluhan tahun, yang tingkatnya mungkin mekanik atau consultant, ya. Kalau saya kan hanya customer service bawahannya lagi. Tetapi my manager katakan, "Hey, well done, thank you, buddy." Dan itu didengar semua orang. Maksud saya hanya ingin menyaksikan dimanapun Tuhan tempatkan, di situ engkau tetap harus menjadi terang. Malah hari-hari sebelumnya ada salah satu coworker, "Danny, I know you are a pastor." Tapi dia sebutkan nama manajer yang gak disukai semua orang, "Kamu harus tunjukkan jari tengahmu kepada dia." Terus ngomong, "I know, kamu gak akan lakukan." Jadi waktu saya kumpul, "Sorry guys, saya nggak bisa mengeluarkan kata-kata bad word karena saya nggak tahu." Semua ketawa. Karena orang-orang di sana ya sudah biasa kan mengeluarkan bad word, F word, S word. Ada orang-orang, "Kamu nggak pernah," saya bilang, "Kamu nggak pernah ngomong." Ya saya nggak tahu dan saya nggak bisa. Nah saudara, saya berharap supaya dalam setiap tindak tanduk saya, bukan hanya seminggu sekali ketemu di gereja atau sometimes kita message, biarlah Tuhan akan pakai hidup saya, pelayanan saya, plus dengan keluarga, untuk mengencourage kita semua. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita andalkan Tuhan di segalanya, karena pemeliharaan ilahinya sungguh nyata bahwa Dia akan melepaskan engkau, melindungi engkau. Di sini tindakan pemeliharaan Tuhan untuk menyelamatkan kita secara aktif Dia lakukan, bukan hanya asmur. "You know me, right?" kata Tuhan. "Akulah Tuhan Allahmu." Tapi di sini sifatnya aktif. Dia akan melepaskan kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan melindungi kita dari penyakit sampah, dari serangan-serangan roh jahat. Jadi kata kedahsyatan malam di sini ini merujuk kepada roh-roh jahat pada malam hari. Sementara panah di waktu siang itu mungkin juga saya bisa gambarkan senjata-senjata yang dipergunakan oleh roh jahat. Kadang-kadang sakit penyakit bukan karena ulah kita sendiri, karena kurang olahraga, tidurnya kurang, atau kurang vitamin, makanan bergizinya kurang, karena kebetulan istri lagi sakit, jadi makanannya sembarangan. Nah, sometimes iblis send itu yang namanya penyakit kepada kita. Iblis bisa buat itu. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, jangan ragukan akan pertolongan dan perlindungan Tuhan selama engkau dan saya mengandalkan Dia. Selama engkau dan saya sungguh berserah kepada Dia. Jangan terlalu panik, karena terbukti di dalam Mazmur ini semua hal yang terjadi Tuhan izinkan. Sudah dikasih tahu jauh-jauh sebelumnya. Satu ayat yang terkenal 2 Tawaris pasal 7, 13-14. "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dengar. Maka aku Tuhan akan mendengar dari sorga, akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Haleluya. Jika engkau berbalik dari dosa-dosa, berdoa, merendahkan diri, mencari wajahku, maka apa kata firman Tuhan? Dari sorga, aku akan mendengarkan kau dan akan memulihkan negeri kalian. Jadi be aware dengan jebakan penangkap burung yang dipasang oleh si iblis. Hati-hati dengan jebakan yang iblis pasang di mana-mana. Tetapi yakinlah pemeliharaan Tuhan yang seperti disampaikan oleh pemazmur Daud ini, jaminan bagi orang yang percaya bahwa Allah memelihara kehidupan saudara dan saya di tengah berbagai situasi kehidupan kita. Memang ada arguing, perdebatan. Ini Mazmur 91 ini Daud apa Musa yang nulis? Gak usah bingung, biar teolog-teolog lah yang kubris. Yang penting kita terima ini firman Tuhan. Siapa yang nulis? Pokoknya kita lihat pengalaman hamba-hamba Tuhan ini yang perlu kita contoh. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka Tuhan selamatkan dia. Walaupun sempat jatuh, tapi akhirnya Tuhan bangkitkan dia dan menjadi berkat sampai angkatan kita sekarang. Saudara, selama kita memikirkan bahwa kehidupan kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya untuk your benefit sekarang ini, tapi kesetiaan yang saudara dan saya lakukan saat ini itu benefitnya untuk anak cucu cicit kita juga. Daud, karena dia mengandalkan Tuhan, dia men-sharingkan, dia mengungkapkan isi hati Tuhan, dia menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, dia memproklamirkan bahwa Allah yang melindungi kita, Allah yang menundungi kita, sampai angkatan kita sekarang. Ketika kita mengikuti akan apa yang dia lakukan, kita merasakan. Contoh yang paling sederhana yang saya sampaikan kepada saudara, kalau kita menganggap kalau Tuhan kayak kita, apakah bosan dengar keluhan kita? Tetapi saya personally, wow, Tuhan setia. Dan Tuhan tahu pasti apa yang menjadi kebutuhan kita. That's it, period, no arguing. Dan saya percaya saudara pun akan merasakan dan mengalami ketika kau berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, ayat 9, yang Maha Tinggi telah kau buat perteduhanmu. Jadi memberikan satu dorongan petunjuk kepada orang lain. Ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman RVC Family. Kalau engkau mengalami secara pribadi mujizat dari Tuhan, pertolongan nyata dari Tuhan, kasih dorongan kepada orang lain. Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Kata-katanya seperti ini kan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Lewat sikap kerjamu, lewat tutur katamu, tegur sapamu dengan neighbor, dengan coworker, dengan siapa aja. Kemarin kami sekeluarga ketemu, sempat dinner di sana meluang, mesti nunggu 45 menit. Biasa kita ngumpul di luar, tapi yang namanya saya nggak mau diam kan, saya keliling. Deketinlah dua ibu yang lagi ngedeplok di bawah itu, lalu ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka, karena saya dengar orang Indonesia, oh iya, dari mana? Dari Sacramento, men.
dari Sacramento khusus ke sana meluang. Lalu anak saya bingung, "Dad, dari mana?" Terus begitu mereka rombongan masuk, saya hai, kayak ini kan orangnya kan memang diem lah, nggak kayak bapaknya. Bapaknya, "Itu siapa, Dad?" "Dia tadi kenalan aja." "Wah, yuk harus ke sini dong, cari mangsa. Banyak ini orang-orang Indonesia di sini." Ya kan, bawa lah sana meluang terus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebetulnya dimanapun, kalau ada kemauan dan ada kerinduan, menyaksikan, sampaikan apa yang Tuhan buat dalam hidup, kasih dorongan kepada orang lain, supaya mereka pun betul-betul dapat mempercayai Tuhan dan punya keyakinan bahwa sungguh Tuhan perlindungan, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini. Jadi ada rasa peduli. Saudara ingat kalau waktu tisu nggak ada lah, kayaknya begitu kita antri, kalau nggak ada tulisan limited itu makanya diborong semua, nggak ingat customer yang lain. Yang penting udahlah. Itu yang sebetulnya bisa jadi indikator buat kita, apakah kita peduli. Udah dikasih tahu jangan lebih dari 2. Tapi bisa aja kirim lagi anaknya, kirim lagi, pisahlah perginya supaya kita punya banyak stok. Secara jasmani kita nggak peduli, apalagi secara spiritual. Lebih baik loh saudara, biarlah firman Tuhan ini sungguh akan kita dengar baik-baik. Kalau kita adalah orang yang percaya sungguhan, engkau dan saya akan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kudus. Ayat 10 katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi jangan sampai kita melakukan secara letterless akan ayat ini. Naik ke hubungan bangunan rumahmu, lalu melempari diri karena malaikat Tuhan akan disuruh dan kita akan ditatang. Jangan. Ini satu pemeliharaan Tuhan yang secara dahsyat akan Tuhan nyatakan buat umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan bagian terakhir, singa dan ular akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa, ular naga. Ya. Lalu sungguh hatinya melekat kepadaku, ayat 14, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 2 ayat terakhir, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kalau kita berdoa jangan hanya panjang umur, tapi penuh dengan penderitaan, ya buru-buru mendingan go home to heaven. Tapi pemazmur katakan dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan dia, dan Tuhan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kembali kepada apa yang perlu kita lakukan. Apakah Tuhan menjadi andalan? Perlindungannya akan nyata buat setiap umatnya yang mengandalkan Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dari hal-hal yang membahayakan, kalaupun tersentuh dengan hal-hal yang membahayakan, tersentuh dengan penyakit yang mengerikan. Tapi ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang percaya dan mengasihinya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ada firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Mazmur 91 yang sering kami dengar,
baca dan renungkan. Kembali Engkau sampaikan kepada kami, supaya kami yakin sepenuhnya bahwa pemeliharaan ilahi, perlindungan yang dahsyat dari Tuhan akan nyata dalam hidup kami selama kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan akan mengurapi kami semua, memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan kami butuh firman-Mu untuk memberikan petunjuk hidup kami lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.